ala ni'matil iman wal islam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah malam ini malam ke-29 di bulan Syawal, bulan 10. Kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala berdiam diri di dalam negeri, duduk di taman-taman surga, insyaallah. Ya, tidak semua Allah pilih orang-orang yang untuk melakukan kebaikan, tapi kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala malam hari ini. Salah satunya kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar ilmu agama. Siapa tahu setelah pulang dari sini kita meninggal. Ya, insyaallah catatan husnul khotimah yang kita akan bawa. Kita telah mengerjakan kebaikan, kita meninggal. Ini yang kita minta. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah syukur Ustaz Abdullah Kafi Hamdan, beliau Abdullah juga. Kafi Hamdan, saya Abdullah Ali. Alhamdulillah, guru kita kenal beliau ini di Al-Hikmah dulu, tahun berapa ya Ustaz? 2016. 2016. Para Ustaz Fauzan Al-Maruf. Kita doakan beliau. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu Amin, anhu. amin, amin. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana wa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ustaz Fauzan, Masya Allah, tatkala isi di Al-Hikmah, Masya Allah, menasihati dia Ustaz. Waktu beliau meninggal, Masya Allah, ribuan manusia yang mungkin pada waktu itu luar biasa, kita pengen seperti beliau. Lagi sekarang Ustaz Abdullah Kafi Hamdan sudah menikmati kesayangan kita Nurul Islam. Mudah-mudahan Ustaz dan keluarga selalu berkah ya Amin, Allah. amin ya Rabb. Amin. Kemudian sahabat semua yang jauh, Pak Sigi, Pak Eko, Pak Duai, Pak Eko Naga, Pak Eko Beliau, Pak Sofian dan sebagainya, banyak sekali yang dari jauh. Mudah-mudahan langkah kaki kita semua menuju majelis ilmu dijadikan satu amal ibadah bekal nanti tatkala kita meninggal. Bapak Ibu sekalian, Amin. langsung saja kita serahkan waktunya kepada Ustaz Abdullah Kafi Hamdan. Nanti maaf Ustaz, setelah jam berbunyi kita ambil waktu jeda iqamah dan azan dan iqamah. Jadi kisaran 12 menit lah gitu. Nanti kita ada Azan. langsung sholat. Langsung sholat. Iya. Langsung sholat. Iya, dan langsung sholat. Selesai talim. Iya, selesai tarik. Jadi azan berbunyi. Nah, waktu azan berbunyi kita jeda dulu. Artinya Lanjut. diambil jeda. Oh, lanjut. Sekitar 12 menit. Ya. Nanti ada kemudian sholat seperti yang lalu. Ya. Demikian kalau dari kami Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan apa yang kita dengarkan menjadi satu keamanan ilmu agama. Kami mohon adik-adik khususnya yang akhwat jangan ngobrol. Nah, kalau ngobrol nanti kasihan yang lain terganggu. Kami serahkan sepenuhnya kepada Ustaz Kafi Hamdan untuk melanjutkan materi atau materi baru yang akan disampaikan beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalam ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahla sidqi wal wafa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala habibina wa nabiyyina wa syafi'ina wa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azzakumullah wa iyaya. Saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat, a'azzakumullah. Pak Abdullah Ali, Ustaz Arif, semuanya yang hadir di sini, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati kita semua.
Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji dan syukur hanyalah milik Allah Rabb semesta alam. Salawat beriring salam kita curah limpahkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Terakhir perjumpaan kita duduk di sini, kita pada waktu itu sudah mengkaji tentang pesan-pesan akhirat dari Luqman kepada putranya. Saya masih ingat itu, Pak. Ya, samalah seperti jamaah juga di sini masih pada ingat kan? Ya, karena senyuman antum ini mengisyaratkan sesuatu gitu. Ya, masih pada ingat kan? Dan alhamdulillah sekarang kita berjumpa lagi pasca Ramadan di akhir-akhir penghujung bulan Syawal. Syawal itu artinya meningkat, naik. Bulan yang ada setelah Ramadan. Ramadan artinya panas yang membakar, hangus. Bulan yang ada setelah Ramadan disebut Syawal, naik, meningkat karena harapannya orang kalau sudah keluar dari bulan Ramadan masuk di bulan Syawal mengalami peningkatan dan kenaikan. Meningkat naik apanya? Bukan berat badannya, tapi meningkat dan yang naik iman dan ketaatannya. Karena seorang karyawan ikut training 1 minggu ke Jakarta, pulang lagi ke Lampung, dia bisa mengaplikasikan ilmu yang didapatkan dari trainingnya 1 minggu di Jakarta. Padahal itu training cuma 1 minggu. Dia dapatkan ilmu-ilmu yang baru dalam dunia kerjanya, sampai kemudian teman-temannya pun terkagum-kagum. Kok bisa? Iya, ini kemarin buah ikut training 1 minggu di Jakarta. Ternyata training 1 minggu sudah cukup merubah seseorang. Kita kemarin ikut training bukan 1 minggu, 1 bulan. Dari mulai awal Ramadan sampai akhir Ramadan malam takbiran, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sekarang Syawal ternyata berubah juga. Di mana berubahnya? Yang kemarin Ramadan biasa kelihatan, sekarang Syawal wajahnya sudah pada hilang. Kok bisa? Aneh ya. Trainingnya manusia kita bisa berubah, trainingnya Allah, kurikulumnya kurikulum langit, kok tidak merubah seseorang? Berarti ada yang salah. Tentu yang salah bukan Allah, karena Allah Al-Haq, Maha benar. Tentu yang salah bukan kurikulum Allah, karena kurikulum Allah itu syamilun kamilun, sempurna dan paripurna. Berarti kalau Allah tidak mungkin salah karena Allah Al-Haq, Maha benar. Kurikulum Allah tidak mungkin salah karena kurikulum Allah paling sempurna. Kalau sekolahnya sudah baik, kalau guru-gurunya sudah hebat, kalau kurikulumnya sudah mantap bahkan diakui oleh dunia, kok ada juga siswanya yang tidak lulus? Itu bukan karena salah gurunya, bukan karena salah sekolahnya, bukan karena salah kurikulumnya, dasar siswanya yang dablek. Berarti kalau begitu ada muslim masuk madrasah Ramadan, keluar masuk di bulan Syawal, kok di bulan Syawal tidak melahirkan perubahan dan peningkatan mutu kualitas dirinya? Bukan Allah yang salah, bukan Ramadannya yang kurang, bukan kurikulum pendidikannya yang kurang pas, tapi karena memang hambanya yang dablek. Hambanya yang dablek. Ya, makanya semoga saudaraku yang hadir di sini betul-betul hamba-hamba yang terpilih oleh Allah menjadi hamba-hamba yang mendapatkan kemenangan. Amin. Maka Ramadan harus berbekas, Ramadan harus bernilai, Ramadan harus meninggalkan sesuatu untuk kita. Bekasnya apa? Bukan hanya sekedar kue-kue yang masih tersisa di rumah-rumah. Kan masih ada kuenya kan Pak? Halo? Masih ada nggak kuenya? Masih ya? Nah, itu bekas Ramadan. Kalau rendangnya insya Allah sudah habis.
Tapi kalau kuenya masih ada, kalaupun tidak ada bentuk sempurnanya, remahan-remahannya masih ada. Itu bekas-bekas peninggalan dari Ramadan. Tapi kita tidak membahas tentang bekas remahan kue, tapi bekas-bekas Ramadan yang dulu ketika bulan Ramadan kita biasa on time ke rumah Allah, ke masjid ini. Nah sekarang selepas Ramadan masih ada enggak tuh kebiasaan on time? Dulu kemarin selama Ramadan kita rutin itu dekat dengan Al-Quran. Satu hari kayaknya kalau enggak baca Al-Quran ada yang hilang karena tertinggal dengan kawan-kawannya. Saut-sautan. Sekarang sudah 29 Syawal. Ini kan wajah-wajah yang sudah pada hatam 3 kali. Insya Allah ya, 3 kali hatam berapa? 1 juz, 2 juz, 3 juz. Kebiasaan itu. Makanya Bishr al-Hafi, ada seorang ulama di awal abad ketiga, akhir abad kedua Hijriah, namanya Bishr al-Hafi, rahimahullah. Beliau mengatakan, bi'sal qaum, seburuk-buruk kaum, seburuk-buruk orang, la ya'rifunallaha illa fi Ramadan, adalah orang yang tidak mengenal Allah kecuali hanya di bulan puasa saja. Fi kulli sanatin kulliha. Adapun orang beriman itu, kata Bishr al-Hafi, adalah alladzi yajtahid, bersungguh-sungguh, wa yata'abbad, dan beribadah, menyembah Allah, sanah kulliha, 1 tahun sepanjang zaman, sepanjang masa. Ini orang beriman itu mereka tidak memilah-milah, memilih-milih bulan. Bapak Ibu, Allah yang kita sembah di bulan Ramadan itu sama dengan yang ada di bulan Syawal ini. Maka kalau kita di bulan Ramadan berharap pahala dari Allah, di Syawal juga sama. Kita tetap berharap pahala kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita kemarin di bulan Ramadan terbiasa untuk dekat membaca Al-Quran, maka di bulan Syawal juga sama, ya. Jadi ahabbul a'mal ilallahi adwamuha wa in qallat. Dalam riwayat yang lain, ahabbul a'mal ilallahi ma dawama sahibuha wa in qallat. Amal yang paling dicintai oleh Allah itu bukan amal yang semangat luar biasa menggebu-gebu. Biasanya Ramadan itu kan begitu tuh, awal-awal itu kan menggebu-gebu ya. Wah semangat betul itu. Masjid kita full. Ini masjid waktu awal Ramadan full nggak nih Pak? Full, ya, luar biasa. Tapi kemudian ukurannya bukan itu tadi, dawamnya. Apa itu dawam? Continue, istiqomah. Wa in qallat, meskipun itu sedikit. Al-Quran mengingatkan kita untuk tidak menjadi seperti orang yang Allah sebutkan dijadikan permisalan di dalam Quran surat An-Nahl. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala membuat permisalan orang yang sudah menumpuk banyak kebaikan, kemudian ternyata kebaikan-kebaikan itu tidak terus-menerus kontinu dia lakukan. Jadi karena kemarin bulan puasa saja, berhubung Ramadan, maka ya sudah kita beramal. Sekarang sudah lepas Ramadan, lepas pula amalnya. Na'udzubillah. Allah buat permisalan tuh dalam Al-Quran. Surat An-Nahl ayat 92. Surat An-Nahl 92. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa. Dan janganlah kamu menjadi orang seperti seorang wanita yang setiap hari dia telah memintal tali-tali yang kusut, benang-benang yang kusut, hingga tersusun rapi di siang hari.
Setelah tersusun rapi tali-tali yang kusut itu, kemudian sore harinya dia kusutkan kembali. Jadi di Mekah, saudaraku yang dimuliakan Allah, di kota Mekah itu ada seorang wanita disebutkan oleh para ulama ahli tafsir bernama, ya, ntar saya cari namanya ya, dari Bani Sa'ad. Wanita ini dari Bani Sa'ad. Setiap hari wanita ini dikenal di Mekah dengan wanita stres. Tiap hari dia merapikan benang-benang yang kusut itu, Pak. Dirapikan, setelah kusutnya hilang, benangnya tertata rapi. Di tengah siang atau di setengah separuh hari, dia butuh waktu dari pagi sampai setengah hari untuk merapikan benang yang kusut. Itu kan pekerjaan yang melelahkan. Tapi setelah benang-benang yang kusut itu terurai, tidak lagi kusut, di sore harinya, namanya Raithah ya, Raithah bintu Amr dari Bani Sa'ad. Siang hari benangnya sudah nggak ada lagi yang kusut. Sore harinya dia acak-acak lagi supaya besok pagi dia punya kerjaan lagi. Namanya orang stres itu semuanya sah-sah saja. Maka Al-Quran menjadikan ayat ini sebagai cerminan untuk siapa? Hamba Allah yang dia sudah kumpulkan banyak kebaikan, dia sudah kumpulkan banyak amal soleh, dia sudah dapatkan itu pahalanya, tapi setelah lewat waktu beramal, dia pun tinggalkan amalan itu. Itu seperti wanita yang sudah memperbaiki tali yang kusut, setelah talinya bagus, dia kusutkan kembali. Itu perumpamaan orang yang sudah dapat ampunan, setelah dia dapat ampunan, dia tumpuk lagi dosanya. Berarti selama ini Ramadannya kurang berbekas. Maka jangan menjadi seperti Raithah. Al-Quran mengingatkan kita, jangan jadi seperti Raithah, wanita yang kerjaannya hanya sia-sia saja. Capeknya ada tapi tidak dapat apa-apa. Orang yang paling rugi nanti, di antara mereka yang paling rugi adalah orang yang ketika dia beramal, dia mengira dia akan dapatkan pahala dari amalnya, tapi ternyata kemudian tidak mendapatkan apa-apa dari amal perbuatan yang dia lakukan. Makanya yang paling dicintai oleh Allah itu, ibu bapak, yang kontinu biarpun itu sedikit. Yang kontinu biarpun itu sedikit. Biasanya Ramadan itu satu hari bisa ada yang sampai selesai 10 juz Al-Quran. Bahkan saya punya teman Ramadan satu hari khatam Al-Quran. Satu hari khatam Al-Quran. Saya sampai katakan, Masya Allah, antum ini luar biasa. Tapi tolong jangan dihatamkan Al-Quran dalam satu hari. Kenapa? Kemungkinan bacaan antum tidak benar itu nanti. Ya, karena baca satu hari hatam itu kan kadang sambil ngantuk, sambil apa? La yafqah. Kadang kita tidak tepat cara pengucapannya atau macam-macamnya. Nah kalau bisa hatamkan saja itu di Ramadan paling tidak 3 hari sekali. Tapi ada yang bisa sampai seperti itu di Bandar Lampung, ikhwan. Luar biasa. Maka kalau ada orang yang semangat tuh, tapi nanti selepas Ramadan kok terus enggak lagi dibaca, maka dia tidak ubahnya seperti Raithah. Allah buat permisalan. Maka ayo coba, bekas-bekas Ramadan itu setidaknya masih tersisa. Ya, kalaupun tidak seperti Ramadan secara kualitas dan kuantitas, setidaknya masih ada bekas-bekas itu biarpun sedikit. Karena yang Allah suka dari seorang hamba adalah kontinunya. Ya, tidak harus yang banyak-banyak, karena kemampuan kita berbeda-beda. Maka yang kontinu itulah yang mengantarkan kita akan menjadi para pemenang di hari kiamat nanti. Siapa pemenang itu? Pemenang itu disebut dalam bahasa Arab dengan kata faizun. Faizin. Maka orang yang selesai tuntas dari ibadah Ramadan disebut dengan faizin atau faizun. Kan begitu kan kita kan? Kalau kita saling mendoakan biasanya yang keluar kalimat minal a'idin
wal faizin, atau taqabbalallahu minna wa min. Ada Pak Faizin di sini, ada namanya Faizun nggak di sini? Nah, kalau faizin itu biasanya juara terus, gitu ya. Kalau ada namanya Faizin tapi masbukan, itu ganti nama saja. Karena Faizin itu harus selalu pertama, yang awal-awal. Kan itu. Taqabbalallahu minna wa minkum kullu am wa antum bi khair. Intinya doa hari raya itu silakan bebas, tidak terikat pada lafaz-lafaz tertentu, tetapi inti dari doa hari raya adalah mendoakan kebaikan dan keberkahan. Silakan, gitu ya. Mau doa pakai apapun itu kalimatnya, intinya doa itu doa yang mengandung kebaikan dan keberkahan. Kenapa tidak kita temukan riwayat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang ucapan apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan di hari raya? Ya, kita temukan dari nukilan para salaf. Bagaimana para salaf itu mengatakan kullu am wa antum bi khair, atau taqabbalallahu minna wa minkum, atau di Indonesia lebih terkenal minal aidin wal faizin. Ya, bisa gitu. Jadi intinya ada pada harapan agar kita menjadi para pemenang. Tentu menang yang sebenarnya, Pak, bukan menang-menangan. Kalau menangnya masih di dunia, maka yang kita katakan menang bisa jadi kalah. Kan gitu kan? Kata orang dia pemenangnya, kata orang, tapi kata KPU dia kalah. Kan begitu? Kata orang dia menang tahun ini, tahun besok ternyata yang dikatakan menang kalah. Kata orang Indonesia itu juaranya, iya itu kemarin dulu finalnya lawan India kalah. Hari ini, jadi yang juara, yang menang kalau masih di dunia itu kemenangannya sementara, muakkotah. Maka jangan cukupkan gelar menang itu dengan gelaran manusia di dunia. Karena gelaran-gelaran pemenang, dia juara, dia yang hebat, itu sifatnya sementara. Dan di mana-mana mempertahankan juara itu lebih sulit daripada merebutnya. Tapi yang kita harapkan dari faizun apa? Faizun yang dikatakan oleh Imam Malik, guru Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Malik, guru dari Imam Syafi'i rahimahullah, mendefinisikan tentang siapa hakikat orang yang menjadi juara dan pemenang itu. Nah, kalau kita ingin jadi pemenang, Bapak Ibu, ayo coba ikuti petuahnya dari guru Imam Syafi'i, sehingga kita tidak kita tidak cepat merasa cukup puas dengan apa yang kita dapatkan hari ini. Karena para ulama itu ketika mendefinisikan siapa juara, siapa pemenang, maka mereka mendefinisikannya dengan ilmu, bukan hanya kasat mata yang terlihat zohirnya saja, bukan. Mereka langsung masuk kepada inti dari batinnya. Kata Imam Malik, pemenang juara itu yang sejati adalah kullu yaumin yamurru 'alal mu'min fala yuktabu 'alaihi dzanbun. Kalau ada satu hari yang Bapak Ibu jalani hari ini dan Bapak Ibu tidak mencatatkan dosa dalam rapot kehidupan, itulah juara sebenarnya. Jadi juara itu bukan yang selesai bulan Ramadan sampai malam takbiran jam 11 malam, Ustaz. Bukan itu. Ya, itu disebut faizin. Tapi banyak orang faizin takbiran sampai tengah malam, subuhnya kesiangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu takbiran sampai jam 1 malam. Hebat betul ya. Pas subuh, kemana yang takbiran malam tadi? KO, Pak. Ya, istirahat dulu karena nanti jam 6:30 mau sholat Idul Fitri. Jadi ada orang yang saking asyiknya takbiran sampai subuhnya kesiangan. Ini namanya menang tapi ketipu. Jadi pemenang kata orang tapi ketipu, karena dia sebenarnya sudah kalah sejak pagi di malam takbiran itu. Ya, siapa orang yang menang itu? Kata Imam Malik, al-yaum kullu yaum yamurru 'alal mu'min fala yuktabu 'alaihi dzanbun.
Kalau ada satu hari yang kita lewatkan tapi tidak dicatatkan dosa untuk kita dalam rapot kehidupan, itulah yang sebenar-benarnya pemenang. Masya Allah. Ada satu hari dari kita mulai bangun tidur tadi pagi, bangun, sampai nanti kita mau tidur lagi istirahat di tengah malam. Dari bangun tidur tadi, ibu-ibu, bapak-bapak semua, kok tidak ada catatan dosa yang tercatat dalam rapot kita? Nah, itulah jamaah yang menang hari ini. Itu masalahnya. Bukan tercatat bon ya, bukan. Kalau tercatat bon, insya Allah bisa banyak yang selamat kan itu. Tapi tercatat dosa. Nah, kira-kira ada ndak dari kita yang dari tadi tuh bangun tidur subuh sampai nanti rencana mau istirahat malam ini yang belum berbuat dosa hari ini? Ada ndak? Alhamdulillah, memang jamaah masjid ini luar biasa memang ya. Luar biasa ini ya. Ini saya bertemu dengan orang-orang yang tidak punya dosa hari ini. Alhamdulillah. Senyumnya. Ya Allah, manusia selalu punya potensi salah dan dosa. Kadang dosa dan salah itu kita tidak sadari kadang. Yang kalau disadari, alhamdulillah sadar dia. Cuma kadang ada dosa yang kita sendiri kadang tidak sadari. Makanya sulit rasanya jadi hamba Allah yang tidak punya dosa, apalagi manusia akhir zaman kayak kita ini. Kalau dulu para sahabat, mereka adalah orang-orang yang Masya Allah menghatamkan Al-Quran rata-rata bisa 3 hari sekali atau 1 pekan 1 kali. Sholat malam sudah menjadi kebiasaannya, puasa sunnah sudah menjadi hobinya. Tapi ketika ada satu kesalahan mereka lakukan, seolah-olah mereka lah yang akan masuk neraka. Contohnya Siti Aisyah. Ibunda Siti Aisyah itu menyesal betul dan selalu teringat di masa tuanya. Takut kalau nanti hari di mana beliau melakukan kesalahan yang selalu diingat itu hari yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Emang kesalahan Ibunda Aisyah apa? Waktu itu Ibunda Aisyah karena dibakar cemburu sempat menghina fisik madunya Ibunda Sofia. Apain sih ya Rasulullah kau pilih Sofia itu? Dia kan, mohon maaf, disebutkan fisiknya begini, masih cantikan juga, maksudnya tuh masih cantikan juga aku gitu loh. Rasulullah merah mukanya mendengar ucapan itu dan mengatakan, wahai Aisyah, seandainya ucapanmu itu dilepehkan ke samudra yang asin, maka samudra itu akan jadi busuk karena ucapanmu. Setelah itu Aisyah radhiyallahu anha bertobat, betul-betul istighfar. Ya Allah, kok sampai-sampainya jelek-jelekkan madunya. Madu biarlah madu, bersaing saja secara bersaing saja secara itu kan ya. Ini ngomongin apa ini? AC yang dingin saja kalau udah ngomongin madu jadi panas. Tapi Siti Aisyah ibunda radhiyallahu anha selalu teringat ucapan itu. Padahal ya beliau ucapkan itu karena dibakar api cemburu. Toh beliau juga beristighfar mohon ampun kepada Allah. Tapi selalu ingat satu dosa itu, takut kalau nanti dengan itulah Allah murka kepadanya. Ini umat terdahulu, beda sama kita umat akhir zaman yang baru mau tobat, sholatnya tepat waktu di bulan Ramadan, baca Qur'annya semangat tiap hari di bulan Ramadan. Selepas itu pun kita sudah kosong-kosongan, dosanya banyak, tapi selepas Ramadan kayaknya kita lah yang akan masuk surga duluan. Agak terbalik ya. Penyakitnya manusia akhir zaman. Penyakitnya manusia akhir zaman. Padahal coba kalau kita melihat keterangan dari Imam Malik tadi, ya Allah, jauh sepertinya harapan itu. Tapi Masya Allah, apa yang dikatakan oleh Imam Malik, saudaraku yang dimuliakan Allah, bukan berarti sesuatu yang tidak mungkin. Bisa saja mungkin. Mungkin enggak dosa kita yang kita lakukan ini tidak dicatat dalam rapot kehidupan kita? Mungkin enggak, Pak? Ayo, pertanyaannya begitu sekarang. Mungkin enggak dosa kita yang kita lakukan ini tidak tercatat dalam rapot kehidupan kita? Mungkin enggak, Pak?
Antum di depan saya masalahnya. Mungkin nggak menurut sampean? Mungkin. Gimana caranya? Dosa yang sampean lakukan tidak dicatat. Mungkin nggak? Berarti nunggu malaikat tidur ya, waktu bikin dosa. Oh, malaikat nggak tahu jam tidurnya kapan. Dan malaikat tidak tidur. Karena malaikat tidak punya nafsu. Yang buat kita ngantuk tidur itu kan nafsu. Apalagi Allah. Allah itu la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah tidak ngantuk dan Allah tidak tertidur. Jadi kalau begitu malaikat tidak pernah alpa mengawasi kita. Maka kalau kita buat dosa, mungkin nggak tidak dicatat? Mungkin nggak? Mungkin. Aduh, mungkin. Dari mana mungkin? Imam Malik mengatakan tidak dicatat, bukan tidak berbuat dosa. Kalau manusia tidak berbuat dosa, tidak mungkin. Toh Nabi Adam alaihissalam dikeluarkan dari surga, diusir ke dunia tempat kita tinggal hari ini karena berbuat dosa. Kalaulah Nabi saja bisa melakukan kesalahan, apalagi kita. Yang menjadi perdebatan itu kan tentang Rasulullah. Kalau Rasulullah beliau ma'asum, tidak punya dosa, tidak punya salah. Tapi kalau nabi-nabi yang lain mereka punya kesalahan, mereka punya dosa. Sehingga itu kenapa para nabi mereka tidak bisa memberikan syafaat. Tapi para ulama semua sepakat kesalahan dan dosa, kesalahan yang terjadi pada diri seorang nabi bukan kesalahan dalam menyampaikan syariat Allah, bukan. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam tidak bisa memberikan syafaat kan? Ya Nabi Allah, ya Ibrahim, anta khalilullah. Wahai Nabi Allah, Nabi Ibrahim, engkau kekasih Allah, Al-Khalil. Tolonglah kami, berikan syafaatmu kepada kami. Kami lelah, kami capek. 50.000 tahun tadi dibacakan oleh Ustadz dalam sholatnya. Ta'rujul malaikatu ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu 50 alfasanah. 50.000 tahun kita di padang mahsyar, Pak. Tadi dibacakan ayatnya dalam Quran surat Al-Ma'arij. Dalam sholat maghrib kita 50.000 tahun kita cari Nabi Ibrahim. Apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam? Kadzibtu 'ala Allahi salasa kadzabat. Mohon maaf saya tidak bisa berikan syafaat karena saya pernah bohong 3 kali dalam hidup saya. Saya pernah berbohong 3 kali dalam hidup. Sama kayak kita ya, 3 kali juga ya. Sehari, pagi sekali, siang sekali, malam sekali. Ya, berat. Tapi yang dikatakan Imam Malik bukan berarti tidak berbuat dosa, tidak tercatat dosa. Kalau tidak tercatat dosa mungkin. Bagaimana seorang yang berdosa tidak dicatat dosanya, Ustadz? Ayo kita coba bersama mendengarkan hadis Nabi ini. Ini hadis Nabi diriwayatkan oleh Imam Al-Iraqi, kemudian diriwayatkan juga oleh Imam Abu Nu'aim dalam Hilyatul Auliya jilid ke-6 nomor hadis 134. Diriwayatkan juga oleh Imam Al-Haythami dalam Majma' Zawaidnya. Ya. Dan hadis ini juga disahihkan oleh Al-Albani, Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Shahihul Jami'. Apa yang dikatakan oleh Nabi dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna sahibas shimali", sesungguhnya malaikat pencatat dosa. Sesungguhnya malaikat pencatat dosa. La yarfa'ul qalama, betul-betul akan mengangkat pena catatan dosa. Betul-betul akan mengangkat pena catatan dosa. Artinya belum ditulis. Sitta sa'atin, selama 6 waktu. Sitta sa'atin, selama 6 waktu. Nanti 6 waktu ini para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan 6 waktu itu 6 jam. Ada yang mengatakan 6 waktu itu 6 menit. Ada yang mengatakan 6 waktu itu 6 saat. Pada intinya mereka sepakat kalau ada orang yang berbuat dosa hendaknya kemudian
segera bertaubat. Begitu maksudnya, tanpa harus menunggu lama-lama. Anil abdil muslim, diangkatnya pena catatan dosa itu dari hamba muslim. Al-mukhti, yang melakukan kesalahan. Al-musi, dan melakukan satu dosa. Fa in nadima, maka jika seandainya hamba itu menyesal, wastaghfara, dan segera beristighfar memohon ampun kepada Allah, minha, dari dosa yang dia sudah lakukan, alqaha, maka malaikat tidak mencatatkan dosanya dalam rapot itu. Allahu Akbar. Jadi syaratnya kalau ingin tidak dicatat dosa, dua: nadima, nyesal, wastaghfara, segera beristighfar. Ada penyesalan dan ada istighfar setelahnya. Karena ada orang buat dosa tapi tidak menyesal. Dari mana kita tahu dia tidak menyesal? Oh, dia seolah-olah bangga, dia ceritakan dosa maksiat yang pernah dia lakukan. Dulu tahun 85, saya waktu itu sedang nakal-nakalnya. Tidak ada orang tidak tahu dengan saya. Maling, saya itu hampir alhamdulillah setiap maling tidak pernah ketangkap. Alhamdulillah setiap maling tidak pernah ketangkap. Ini rasanya biarpun hari ini dia sudah tidak maling, tapi ketika dia ceritakan aib yang sudah Allah tutup, itu menunjukkan bahwa tidak ada penyesalan dalam dirinya. Maka Allah itu paling murka dengan al-mujahirin. Apa itu mujahirin? Orang yang sudah ditutup aibnya, tapi dia bangga cerita-ceritakan ke orang lain. Sudah, kalau sudah ditutup, tidak ditahu lagi orang, tidak ingat lagi dalam pikiran orang, alhamdulillah. Berarti Allah hendak menutup aib kita. Nggak usah dicerita-ceritakan lagi. Iya, begitu saudaraku yang dimuliakan Allah. Nadim artinya menyesal. Wastaghfar, dan memohon ampun, istighfar kepada Allah. Maka kalau ada di antara kita yang melakukan kesalahan, segera lakukan ini. Sitta saat sebelum berlaku 6 waktu itu. Kalau ternyata ditunggu oleh malaikat, tidak juga menyesal dan beristighfar selama kurun waktu sitta saat, barulah illa kutibat, barulah kemudian dicatatkan dosanya dalam rapot kesalahan dosa tadi. Baik betul Allah ke kita itu, Pak. Ya Allah, baik betul. Kalau ada seorang hamba, Bapak Ibu, berbuat kebaikan, ketika dia berbuat kebaikan, pahalanya langsung Allah catatkan. Baik betul. Tapi kalau ada orang buat dosa, dosanya Allah perintahkan malaikat, tahan dulu, tahan dulu. Ya Allah, baik betul ya. Kalau ada orang buat baik, istighfar, berzikir, sholat, catatkan. Hambaku sudah beramal soleh, tapi dilihatnya satu hari berbuat dosa, tahan, nanti dulu, jangan langsung dicatat. Siapa tahu nanti dia menyesal dan beristighfar. Alhamdulillah, menyesal dan beristighfar tidak jadi dicatat oleh malaikat. Allahu Akbar. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ummul doa, induk dari doa itu ada 3. Disebutkan oleh beliau dalam kitabnya Al-Fawaid, jilid yang pertama, ya, tentang ummahatud doa. Doa yang kita panjatkan itu baru akan sempurna kalau dalam doa kita minta 3 hal ini. Ya, dalam muqaddimahnya kitab Fawaid di awal-awal bab dia sebutkan itu. Karena rasanya doa kita itu hampa kalau kita tidak minta 3 ini. 3 doa ini Allah abadikan di dalam Quran surat Ali Imran. Mana permohonan itu? Permohonan itu Allah katakan, ya, Rabbana ighfir lana, maaf ya, saya bacakan ayatnya ya. Saya bacakan ayatnya. Quran surat Al-Imran. Dan ini puncak dari doa-doa yang kita panjatkan. Jadi kalau kita doa minta dengan melewatkan doa ini, rasa-rasanya ada yang kurang, karena Al-Quran ummul kitabnya adalah Al-Fatihah. Doa-doa yang kita panjatkan, ibu dari doa-doa ada pada 3 ini. Kata Imam Ibnu Qayyim, apa itu doanya? Begini. Kata beliau,
Rabbana, ya Tuhan kami, faghfir lana dzunubana, ampunkan dosa-dosa kami, wa kaffir anna sayyiatina, hilangkan kesalahan-kesalahan, gugurkan kesalahan-kesalahan kami, wa tawaffana ma'al abrar, matikan kami bersama hamba-hambamu yang soleh. Ini doa, induk doanya Pak. Ya Tuhan kami, ampunkan dosa-dosa kami. Ighfir lana dzunubana. Apa bedanya Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyiatina? Apa bedanya kata Imam Ibnu Katsir? Kalau ighfir lana, ghufran, maghfirah, ampunan dari dosa, itu adalah kesalahan dan dosa-dosa yang tercatat dalam rapot hidup tadi, itu yang sudah tercatat Allah hapus, hilangkan semua, nggak ada lagi. Jadi waktu diberikan catatan putih kosong, nggak ada dosanya. Allahu Akbar. Kok bisa begini ya Rabb? Kok bisa begini ya Rabb? Itulah para pemenang karena taubatnya nasuha. Wa kaffir anna sayyiatina, gugurkan dosa-dosa kami. Bagaimana cara gugurkan? Bukan dihilangkan. Ini bedanya maghfirah dengan takfir, kafarat dzunub. Kalau kaffir anna sayyiatina, catatan dosanya masih ada. Catatan dosanya masih ada. Dan bapak ibu saya masih bisa melihat catatan itu. Catatan-catatannya masih kelihatan. Fulan, kamu tanggal sekian hari ini di tempat ini kamu melakukan. Nih ada catatannya, ada semuanya. Dia cuma bisa nundukkan kepala, tidak bisa bantah. Mau membantah mulut tertutup. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Tutup semuanya, tidak bisa. Maka kemudian dia menyesal, beristighfar, ya Allah. Maka kata Allah, karena taubat, istighfar dan penyesalanmu, dosa ini tidak dijatuhkan hukuman. Allahu Akbar. Yang ketiga, puncak dari doa adalah wa tawaffana ma'al abror. Ya Allah, kalaulah aku berdosa, kalaulah aku punya kesalahan, matikan aku di tengah orang-orang yang soleh ya Allah. Matikan aku di tengah orang-orang yang soleh ya Allah. Allahu Akbar. Ma min muslimin, tidaklah ada seorang muslim yamutu, meninggal dunia, fayaqumu ala janazatihi, kemudian disolatkanlah jenazahnya, arba'una rajulan, 40 orang, la yusyrikuna billahi syai'a, mereka tidak pernah menyekutukan Allah, illa syafa'u lahu, melainkan 40 orang akan memberikan syafaat untuknya di hari kiamat. Makanya tugas saya, tugas bapak-bapak, tugas ibu-ibu di sini dalam hidup itu cari teman minimal berapa? Minimal 40. Cari sahabat minimal 40, tapi yang 40 yang memang kualitasnya jempolan, jangan yang KW-KW-an. Yang 40 ini karena ada bersyarat, syaratnya la yusyrikuna billahi syai'a, tidak menyekutukan Allah. Kalau masih percaya sama pawang-pawang hujan, di blacklist dulu jadi teman. Di blacklist dulu. Ya, karena yang begini mohon maaf, itu belum bisa memberikan syafaat. Ada syarat memberikan syafaat. 40 orang teman kita itu la yusyrikuna billah, mereka tidak menyekutukan Allah. Karena titit sudah bunyi, jadi isya sudah. Azan dulu ya Pak. Azan atau enggak? Hah? Oh 10, lanjut. Taib, itu pertama ya. Itu pertama ya. Jadi kalau kita tidak ingin dicatatkan dosanya, dua tadi, nadim wastaghfar. Hadis riwayat Imam Al-Haisami, Imam Abu Nuaim dan yang lainnya. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Dua. Siapa sih pemenang yang sejati itu? Pemenang sejati itu kata Imam Malik, al-mu'min alladhi yujawizu fihi sirata wa ya'manu ahwala yaumil qiyamah.
orang yang menjadi pemenang sejati, kata Imam Malik, adalah orang yang bisa melewati jembatan Sirat dan dia selamat dari gonjang-ganjing di hari kiamat. Kenapa Imam Malik menyebut jembatan Sirat, Pak? Padahal cobaan di hari kiamat itu banyak betul. Ya kan? 50.000 tahun di padang mahsyar, kepanasan, matahari begitu terik dekat betul dengan kita. Kita sampai ada manusia-manusia yang tenggelam dengan keringat karena dosa-dosanya. Belum lagi kemudian diberikan rapot, ada yang dengan tangan kanannya, ada yang dengan tangan kirinya, ada yang dari balik punggungnya. Belum lagi kemudian ditimbang pada yaumul mizan. Itu semua hari-hari yang paling menegangkan. Tapi Imam Malik hanya mengatakan hari di mana seorang bisa selamat melewati jembatan Sirat, itulah hari menang untuk dia. Itulah faizin. Jawabannya Bapak Ibu, karena tidak ada cobaan yang paling berat dihadapi manusia. Tidak ada terkecuali. Semua orang akan mengalaminya, baik seorang nabi ataupun rasul. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW pun harus melewati ujian ini. Apa itu? Melewati jembatan Sirat. Kalau di alam kubur ada orang yang bisa selamat dari siksa kubur, ada orang yang selamat dari fitnah kubur. Mereka yang biasa membaca surat Tabarakalladzi biyadihil muluk, Allah akan lindungi dari siksa kubur. Masya Allah, malam ini baca ya Pak ya, Tabarakalladzi biyadihil muluk, hadis riwayat Abu Dawud. Fahiyal mani'ah allati tamna'u sahibaha min azabil qabri. Kata Rasulullah, tabarak adalah al-mani'ah, perlindung yang melindungi orang yang membacanya dari siksa kubur nantinya. Allahu Akbar. Artinya ada orang yang tidak dapat siksa kubur. Berarti cobaan dalam kubur ada yang selamat, ada yang tidak disiksa. Di padang mahsyar juga sama, ada yang kepanasan, tapi juga ada yang mendapatkan naungan. Orang yang selalu hatinya terkait dengan masjid, orang yang bertemu karena Allah, berpisah karena Allah, saling mencintai karena Allah. Ya, dan selainnya, imam adil, pemimpin yang adil. Tapi jembatan Sirat, bahkan para nabi, rasul, Adam sampai nabi kita Muhammad, mereka harus melewati jembatan Sirat. La yatakallamu ahadun, kata Nabi, tidak ada orang yang berbicara sepatah kata pun ketika melewati jembatan Sirat. Nggak ada orangnya. Tapi hebatnya Rasulullah Pak, setelah Nabi selamat melewati jembatan yang paling menakutkan dan menegangkan, padahal bisa langsung masuk surga tuh kalau sudah lewat, Nabi dengan setianya menunggu kita semua. Biasanya di mana-mana pimpinan kalau sudah selamat dari bahaya, dia nggak gubris bawahannya. Tolong dong Pak Komandan, tolong kami ini. Urus saja diri kalian, ngapain sibuk-sibuk? Sorry saya duluan, kan begitu ya. Tapi Rasul enggak. Rasul tahan dulu di ujung Sirat. Setiap kali ada yang lewat dari umatnya, Nabi berkata, Allahumma sallim, Allahumma sallim. Ya Allah, itu umatku, itu Abdullah Ali umatku, ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan. Allahu Akbar. Itu Kafi Hamdan, ya Allah Kafi Hamdan selamatkan. Rasulullah sebut satu umatnya, selamatkan. Begitu sayangnya Rasul kepada kita Bapak Ibu. Maka kata Nabi dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, dua amalan yang akan datang padanya menyelamatkan dia melewati Sirat. Dua amalan ini. Maka kalau Bapak Ibu datang di hari kiamat membawa dua amalan ini, maka insya Allah kita akan selamat melewati Sirat. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nanti kita buka di kitab Riyadhus Shalihin jilid pertama. Apa amalan itu? Satu, fata'til amanatu. Maka ketika orang ini melewati Sirat, kalalip, cabikan-cabikan, rantai-rantai yang melilit menyambar-nyambar orang ini sampai banyak yang terluka, datanglah amalnya semasa hidup menyelamatkan dia. Apa itu? Al-amanah, amanah. Kalau kita ingin selamat melewati Sirat harus punya sifat amanah.
Maka susah kalau nggak amanah. Politikus kalau mau selamat melewati sirat, Pak Politikus, amanah. Pejabat kalau mau selamat melewati sirat, amanah. Pengurus masjid kalau mau selamat melewati sirat, amanah. Pengurus pondok pesantren, nah biar saya kena juga masalahnya, ada apa ya? Kalau mau selamat melewati sirat, amanah. Para suami yang hadir di sini, kalau Anda ingin selamat melewati sirat, amanah. Nabi di haji wada. Ini sebenarnya tambah 12 menit kan? Saya ingin nambah lagi 15 menit, ini masalahnya Pak. Nabi di haji wada, haji perpisahan. Saya kumpulkan hadis-hadis tentang pesan Nabi di haji wada. Ada sekitar 7-8 pesan Nabi. Satu pesan Nabi yang kita sering lupakan. Apa kata Nabi? Istausu bin nisa'i khairan. Hai para suami, aku pesankan, wasiatkan kepada kalian, berlaku baiklah kepada istri kalian. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah. Karena kalian telah mengambil istri kalian dari keluarganya dengan amanah Allah. Masya Allah. Kayaknya istri-istri itu nyantai dulu dia Pak. Kenapa nyantai? Karena ada apa-apa nanti tanya suami saya lah. Dari kiamat di sidang tanya suami saya lah Pak. Berat Pak, tanggung jawab suami itu berat betul. Karena kita telah ambil istri kita, pindahkan ke rumah kita hari ini, itu dengan amanah dari Allah. Amanah Allah, berat betul itu. Kalau hari ini antum ngaji ke sini, bapak-bapak ngaji ke sini, kok istri di rumah nonton Ikatan Cinta, nggak ikut ke masjid, antum yang akan ditanya oleh Allah di hari kiamat. Suami, di mana istrimu ketika kau duduk di masjid Nurul Islam? Istri saya di rumah. Kenapa nggak kamu ajak? Saya sudah ajak, katanya nggak mau, berbenturan dengan jadwal sinetronnya. Allah, berat Pak, berat betul. Itu amanah tuh, amanah. Rasul sendiri ingatkan di haji wada, karena kalian telah ambil istri kalian dipindahkan dengan amanah. Maka amanah tuh nanti datang di hari kiamat. Yang kedua, fata'ti silaturrahimi, maka datanglah amalan silaturrahim, menyelamatkan dia melewati jembatan sirat. Dua amalan, satu amanah, dua. Makanya hadis ini hadis tentang mengerikannya kisah melewati sirat itu selalu disampaikan di depan para pejabat-pejabat kita, politikus kita, ya. Begitu Ustadz kalau diundang ke kantor DPR, kantor-kantor dinas, bawakan hadis ini supaya banyak saudara-saudara kita tersadarkan bahwa amanahnya berat. Itu sembako, bansos Covid, salurkan. Amanah itu Pak, berat. Maka kok udah begitu orang kesulitan, dipersulit, susah, insya Allah ya Allah. Kita nggak membayangkan tuh nanti. Saya tuh nggak membayangkan ada orang kesulitan makin dicekik, harusnya amanah disalurkan. Bagaimana nanti gambaran melewati sirat? Kita saja yang tidak banyak amanah masih kebingungan melewati sirat seperti apa. Silaturahim penting ya. Kalau ada yang ustadz begitu, insya Allah nggak diundang lagi besoknya kan gitu ya. Nah, nggak usah lagi blacklist ini. Silaturahim. Makanya ayo terus jalin silaturahim. Semoga kita menjadi para pemenang. Pemenang yang terakhir, al-yaum alladzi yadkhulul jannah. Pada hari di mana dia masuk surga, itulah kemenangan yang sejati untuknya. Maka Bapak Ibu, kita tidak akan dikatakan menang, faizin, kalau belum sampai ke surga, ya. Maka cita-cita tertinggi kita faizin, baru terpuaskan, cukup kalau sudah sampai masuk surga. Maka semoga saudara-saudaraku di sini, para ibu-ibuku, bapak-bapakku, teman-temanku, saudaraku semua, semoga Allah kumpulkan kita bersama di surganya. Amin ya rabbal alamin. Cukup Pak Abdul Ali? Ya.
Masya Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita langsung tutup atau bagaimana? Ya, waktu tempat saya serahkan kepada Pak Abdullah Ali. Sekarang Bapak Ibu sekalian, banyak pelajaran kita ambil dari Ustaz Abdullah Rafi Hamdan. Semoga kita langsung dipraktekkan. Cari teman dulu ya, kita laku seribu bilang. Kalau sudah ada dulu teman kita sudah bukan Allah, cari lagi Pak Abdullah Rafi Ustaz. Masya Allah. Jadi 80. Kalau ada 80, cari lagi apa? Di grup silaturahim ada 245. Masya Allah. Insya Allah tidak harus. Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah. Apabila kita semua sampai bertemu di surga. Amin, amin, amin ya Allah. Amin, ya Allah. Bapak Ibu sekalian, besok hari Senin kita amalkan pesan Rasulullah. Senin dan Kamis ada sunnah puasa dari azan subuh dikumandangkan hingga azan maghrib dikumandangkan. Siap hari-hari berpuasa? Insya Allah. Siap, insya Allah ya. Juga akhir Syawal. Iya, kalau Bapak yang belum selesai bulan Syawal, besok ada kesempatan satu hari lagi. Kalau malam ini kita tidak meninggal dunia. Ya. Baik Bapak Ibu, sekali lagi jazakumullah khairan katsir, Ustaz. Ya. Dan di jamaah kita ada yang lagi bulanan Bang Yuda. Mana Bang Yuda? Baru menikah. Masya Allah, Masya Allah. Ada juga. Masya Allah. Istrinya orang Medan, nikah di Medan, balik kemari, ada takdir beliau hadir bersama. Allahu Akbar. Kita doakan agar kematian tahun ini berkahi oleh Allah. Amin, amin ya Rabb. Amin ya Rabb. Amin. Diberikan keturunan, kalau dia laki anaknya yang soleh. Amin ya Rabb. Perempuan yang soleha. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabb. Kita berdoakan kalau untuk menikah lagi. Amin ya Rabb. Demikian Bapak Ibu, karena tadi sudah ditutup. Ayolah bila itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.